Assalamualaikum, apa kabar? Setelah sekian lama kita tidak berjumpa. Alhamdulillah, kabar saya baik-baik saja. Hari ini adalah hari libur. Saya bersama keluarga sebenarnya berencana ingin mengisi liburan ini. Namun, ada hal-hal yang terlupakan untuk dipersiapkan, sehingga ini keberangkatan harus tertunda. Mudah-mudahan tidak sampai tercancel. Nah, sambil menunggu persiapan yang terlupakan tadi, ternyata Google Calendar saya mengingatkan kalau saya ada janji untuk menyampaikan materi secara asinkron. Baru saja bunyi. Mudah-mudahan waktunya cukup untuk menyampaikan hal itu. Kebetulan saya juga sudah mempersiapkannya. Jadi tinggal memutar saja persiapan yang sudah saya lakukan. Materinya mengenai pengantar MVC, atau kalau dibaca dalam bahasa Inggris MVC, Model View Controller. Ini sudah saya persiapkan di Google Drive, sehingga kita tinggal membahasnya. Bagian ini merupakan bagian yang paling menarik menurut saya, karena bagian ini terinspirasi oleh salah satu prinsip dalam computational thinking, yaitu dekomposisi. Dalam pendekatan menggunakan MVC atau MVC, nanti kadang dua-duanya bisa saya sebut, sistem akan dibagi atau didekomposisi menjadi 3 komponen utama, yaitu M, model, kemudian V, view, dan C, controller. Ini juga melahirkan framework yang dikembangkan untuk secara khusus memudahkan programmer dalam mengimplementasikan perangkat lunak. Dengan adanya framework ini memungkinkan juga orang-orang yang dibutuhkan dalam pengembangan program aplikasi seperti ahli dalam mendesain antarmuka, dan itu biasanya bukan orang informatika atau bukan programmer, untuk terlibat dalam pengembangan aplikasi. Nah, seperti apa materi mengenai pengantar MVC itu saya sudah persiapkan di sini. Pengantar MVC. M-nya itu model, V-nya view, C-nya controller. Ini adalah materi kajian yang akan kita bahas. Ini tidak melulu materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yang hanya merupakan pengantar MVC saja, tetapi sekaligus akan saya sampaikan hal-hal yang terkait dengan materi MVC tingkat lanjut. Nah, selain materi tingkat lanjut, nanti akan ada selingan, yaitu materi mengenai penyimpanan data, tapi hanya merupakan simulasi dari basis data. Ini sebenarnya tidak terkait sama sekali dengan MVC. Oke, untuk yang pengantar MVC, ini secara garis besar saya bagi menjadi 5 sub materi. Walaupun nanti juga tidak akan saya bahas dengan cara letter luck atau detail nomor demi nomor seperti ini tidak, tapi sekaligus nanti akan saya kaitkan dengan hal-hal di luar kelima ini, tetapi akan kita bahas lebih dalam di dalam MVC lanjut atau di dalam bonus ini. Nah, kalau secara garis besar pengantar MVC akan terdiri dari apa itu MVC, pengertiannya seperti apa, kemudian mengapa perlu pendekatan MVC, terus bagaimana implementasi MVC. Nanti akan ada contoh-contoh, karena masih berupa pengantar, hanya sebatas contoh sederhana dari penggunaan pendekatan MVC ini. Terus karena MVC ini bisa dilakukan dengan secara manual atau dengan framework, nanti akan kita sampaikan framework yang kita pakai, yaitu Java FXML. Kemudian pada video selanjutnya nanti akan kita bahas mengenai MVC lanjut yang pertama. Ini masih sebatas
istilahnya nanti akan kita sebut sebagai stage tunggal. Terdiri dari komponen-komponen dasar GUI yang sering dipakai, kemudian juga kita bahas tabel dan grafik. Bagaimana cara mengimplementasikannya dengan pendekatan MVC. Setelah itu akan kita selingi dengan tadi yang kita sebut sebagai simulasi basis data, yaitu bagaimana memprogram file XML. Sebenarnya idealnya memang ini perlu basis data, tetapi karena pembahasannya membutuhkan waktu yang lama dan bisa jadi ini akan beririsan dengan materi-materi lainnya yang lebih tepat untuk dibahas di dalam basis data, maka jalan penyelesaiannya supaya program yang sudah kita bahas bisa menyimpan dan membuka data, ya kita menggunakan simulasinya dalam bentuk file XML. Kita nanti akan memanfaatkan library Xstream. Jadi kita tidak usah mempelajari XML itu sendiri secara mendalam, tetapi ini sekedar menjadi pengganti kondisi ideal yang seharusnya menggunakan basis data sebenarnya. Oke, setelah pembahasan XML ini selesai, nanti baru akan kita lanjutkan dengan MVC tingkat lanjut yang kedua. Kalau tadi dikatakan dengan kata stage tunggal, nanti pada lanjut yang kedua ini kita akan membahasnya untuk yang multi stage. Sekaligus nanti juga akan kita bahas penggunaan CSS atau Cascading Style Sheet. Nah, ini naknya ya. Kita bisa mengatur tema dari view atau tampilan program aplikasi yang akan dikembangkan.